Bayangkan ini. Kamu sudah bekerja 40 tahun. Bangun pagi, pulang malam, menabung sedikit demi sedikit. Lalu suatu hari, semuanya dipertaruhkan dalam satu momen. Bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu bodoh. Tapi karena pasar tidak peduli dengan umurmu. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika besok pasar runtuh 30%, apakah hidupmu ikut runtuh bersamanya? Atau justru kamu berkata, aku sudah siap? Inilah pertanyaan yang tidak pernah diajarkan pada kita. Di usia muda, orang berkata, ambil risiko. Tapi di usia pensiun, siapa yang menanggung akibatnya? Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Sebagian besar pensiunan tidak kehabisan uang karena miskin, mereka kehabisan uang karena strategi yang salah. Dan ironisnya, strategi itu sering disarankan oleh orang yang belum pernah pensiun. Dalam video ini, aku akan membuka rahasia yang jarang dibicarakan. Bukan cara cepat jadi kaya, bukan janji return tinggi, tapi cara tidak kehilangan uang saat kamu tidak punya waktu untuk mengulang. Jika kamu berusia 50, 60, atau 70 tahun, atau kamu tidak ingin hidup dalam ketakutan di masa tua, tonton sampai akhir. Karena satu kesalahan saja bisa mengubah sisa hidupmu. Namaku Charlie Munger. Dan izinkan aku mulai dengan sebuah pengakuan yang jarang dibicarakan. Orang kaya, aku juga pernah takut. Takut kehilangan uang, takut salah langkah. Takut melihat hasil kerja puluhan tahun lenyap hanya karena satu keputusan bodoh. Sekarang, coba aku bertanya padamu. Benar-benar jujur pada dirimu sendiri, apa yang akan terjadi pada hidupmu jika besok pagi kamu bangun, membuka berita, dan melihat pasar jatuh 30%, apa yang kamu rasakan? Jika usia sudah 60, atau 65, atau bahkan 70 tahun, dan kamu sadar, kamu tidak punya waktu untuk menunggu pasar pulih. Apakah kamu masih bisa tidur nyenyak malam itu? Banyak orang berpikir, ketakutan terbesar dalam hidup adalah saat muda. Padahal tidak. Ketakutan terbesar justru datang saat kamu tidak punya waktu untuk memperbaiki kesalahan. Saat pensiun, aku sudah melihatnya berulang kali. Orang-orang cerdas, orang-orang pekerja keras, orang-orang yang selama hidupnya menabung dengan disiplin. Lalu satu krisis datang, dan semuanya berubah. Mereka panik. Mereka menjual di waktu terburuk. Mereka kehilangan bukan hanya uang, tapi juga ketenangan hidup. Sekarang aku ingin bertanya lagi, mengapa tidak ada yang benar-benar mengajari kita cara tidak kehilangan uang saat kita sudah tua? Mengapa semua orang sibuk membicarakan return tinggi, tapi jarang membicarakan risiko permanen? Aku tidak pernah tertarik menjadi investor paling pintar di ruangan. Aku hanya ingin menjadi investor yang tidak melakukan kebodohan besar. Dan percayalah, kebodohan terbesar dalam investasi pensiun bukanlah mendapatkan return kecil. Kebodohan terbesar adalah kehilangan uang yang seharusnya tidak pernah dipertaruhkan. Bayangkan, ini. Kamu sudah bekerja 30-40 tahun, bangun pagi, pulang malam, menunda liburan, menunda kesenangan. Lalu, seseorang berkata, tenang saja, pasar pasti naik lagi. Pertanyaannya sederhana. Naik lagi, kapan dan apakah? Kamu masih punya cukup waktu untuk menunggu? Inilah alasan aku selalu mengatakan sesuatu yang tidak populer. Pensiun bukan tentang menjadi kaya. Pensiun adalah tentang bertahan hidup dengan bermartabat. Apakah kamu siap mendengar kebenaran yang tidak nyaman itu? Atau kamu masih ingin diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Karena jika kamu salah menjawab pertanyaan ini, pasar tidak akan memaafkanmu. Dan usia juga tidak. Aku tidak akan menghiburmu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu memasuki masa pensiun dengan strategi yang salah, pasar akan mengajarkan pelajaran yang sangat mahal. Pertanyaannya, sekarang,
Apakah kamu ingin belajar dari kesalahan orang lain atau dari kesalahanmu sendiri? Sekarang, mari kita luruskan satu kebohongan besar. Banyak orang bertanya kepadaku, "Charlie, investasi apa yang paling aman untuk pensiunan?" Dan setiap kali aku mendengar pertanyaan itu, aku tahu orang tersebut sedang bertanya hal yang salah. Tidak ada investasi yang benar-benar aman. Yang ada hanyalah investor yang bertindak bodoh atau bijaksana. Aku tidak membangun kekayaanku dengan menebak pasar. Aku membangunnya dengan menghindari kesalahan besar dan izinkan aku. Jujur, sebagian besar orang kehilangan uang bukan karena mereka kurang pintar. Mereka kehilangan uang karena emosi, keserakahan saat muda, ketakutan saat tua, kombinasi paling mematikan yang pernah ada. Aku telah hidup cukup lama untuk melihat siklus ini berulang. Boom, crash, boom, lagi, crash lagi. Dan setiap kali orang-orang berkata, kali ini berbeda, tidak pernah berbeda. Yang berbeda hanyalah siapa yang panik dan siapa yang siap. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apakah strategi investasimu dirancang untuk usia 30 tahun atau untuk usia 70 tahun? Karena jika jawabannya sama, maka kamu sedang berjudi dengan masa depanmu. Aku dan Warren Buffett tidak menjadi kaya karena keberanian. Kami menjadi kaya karena kehati-hatian yang ekstrim. Kami tahu satu hal sederhana. Jika kamu sudah tua, setiap kesalahan akan terasa 2 kali lebih menyakitkan. Mengapa? Karena kamu tidak punya pendapatan aktif untuk menutupinya. Karena waktu tidak lagi berpihak padamu. Karena stres finansial di usia tua menggerogoti kesehatan, hubungan, dan harga diri. Aku selalu berkata ini, dan aku akan mengulanginya. Tugas utama investor tua bukanlah mencari keuntungan besar, melainkan menghindari kerugian besar. Kedengarannya membosankan, bukan? Tapi ketahuilah sesuatu. Kehidupan yang tenang memang membosankan. Dan justru itulah yang kamu inginkan saat pensiun. Aku tidak pernah tertarik dengan investasi yang membuat jantung berdebar. Aku tertarik pada investasi yang membuatku tidur nyenyak. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah portofoliomu hari ini membuatmu tidur nyenyak? Atau justru membuatmu sering mengecek ponsel di tengah malam? Apakah kamu berinvestasi karena paham risikonya? Atau karena takut ketinggalan? Aku telah melihat orang-orang kehilangan segalanya hanya karena satu kalimat. Semua orang juga melakukannya. Itu bukan strategi. Itu alasan menuju kehancuran. Jika kamu berusia 60 tahun dan masih mengejar sensasi, maka pasar akan mengajarkanmu pelajaran yang kejam, dan pasar tidak peduli dengan harapanmu, tidak peduli dengan rencanamu, tidak peduli dengan mimpimu. Pasar hanya peduli pada satu hal, apakah kamu siap atau tidak. Inilah sebabnya aku selalu menekankan kesederhanaan, brutal dalam investasi pensiun. Tidak banyak aset, tidak banyak transaksi, tidak banyak cerita heroik, hanya keputusan yang masuk akal, diulang selama bertahun-tahun. Sekarang aku ingin menutup bab ini dengan satu pertanyaan terakhir. Jika besok pasar jatuh dan semua orang panik, apakah kamu akan menjadi orang yang menjual karena terpaksa, atau orang yang berkata, "Aku sudah siap sejak awal"? Karena jawabannya akan menentukan seperti apa sisa hidupmu. Dan percayalah padaku, lebih baik terdengar membosankan hari ini daripada menyesal seumur hidup nanti. Dan jika aku harus merangkum seluruh hidup investasiku dalam satu kalimat, maka kalimat itu adalah ini: jangan kehilangan uang. Kedengarannya terlalu sederhana, bukan? Hampir terdengar bodoh, bahkan mungkin mengecewakan. Tapi justru karena kesederhanaan itulah kebanyakan orang mengabaikannya. Sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu. Berapa banyak keputusan keuangan yang kamu buat? Bukan karena masuk akal, tetapi karena takut. Takut ketinggalan, takut terlihat bodoh, takut berbeda dari orang,
lain, aku sudah melihat semuanya. Orang-orang pintar berubah menjadi ceroboh, orang-orang berpengalaman berubah menjadi spekulan, hanya karena satu hal. Mereka lupa bahwa uang yang hilang tidak bisa diputar ulang oleh waktu. Saat kamu masih muda, kesalahan terasa kecil, kamu bisa bekerja lagi. Kamu bisa mencoba lagi. Kamu bisa berharap lagi. Namun, saat usia bertambah, kesalahan tidak lagi bersifat akademis. Kesalahan menjadi final. Inilah bagian yang jarang dibicarakan para motivator. Investasi. Risiko terbesar bukan volatilitas. Risiko terbesar adalah kerugian permanen. Sekarang aku ingin kamu bayangkan sesuatu. Bayangkan kamu berusia 65 tahun, tidak ada gaji bulanan. Tidak ada bonus tahunan. Hanya tabungan dan investasi yang harus menopang sisa hidupmu. Lalu portofoliomu turun 40%. Pertanyaannya bukan lagi, apakah pasar akan pulih? Pertanyaannya adalah, apakah hidupku masih bisa pulih jika aku menjual sekarang? Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mengira investasi adalah permainan angka. Padahal, investasi adalah permainan psikologi. Aku tidak pernah menjadi investor hebat. Karena aku tahu banyak hal. Aku bertahan karena aku tahu hal-hal yang tidak boleh kulakukan. Aku menghindari utang berlebihan. Aku menghindari spekulasi. Aku menghindari bisnis yang tidak ku mengerti. Dan yang paling penting, aku menghindari situasi di mana satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Sekarang aku ingin bertanya lagi. Apakah strategi investasimu dirancang untuk membuatmu terlihat pintar, atau untuk membuatmu tetap hidup secara finansial? Karena pasar tidak memberi hadiah untuk keberanian, pasar memberi hadiah untuk ketahanan. Aku selalu mengatakan ini pada diriku sendiri. Lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan modal. Lebih baik menyesal tidak ikut pesta daripada menangis saat pesta berakhir. Jika kamu memasuki masa pensiun dengan pola pikir cari untung besar, maka kamu sudah berada di jalur yang salah. Pensiun bukan saatnya membuktikan apapun. Pensiun adalah saatnya melindungi apa yang sudah kamu bangun. Dan sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan sederhana mengapa kamu memiliki suatu investasi, maka kamu tidak seharusnya memilikinya. Karena saat krisis datang, kerumitan berubah menjadi musuh. Prinsipku sederhana, jangan kehilangan uang, bukan karena aku penakut, tetapi karena aku realistis. Dan pertanyaannya, sekarang, apakah kamu cukup jujur pada dirimu sendiri untuk mengakui bahwa kamu tidak perlu mengambil risiko besar lagi, atau kamu masih ingin berjudi dengan masa depan hanya untuk merasa hidup? Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat membosankan, dan justru karena itu sangat kuat. Dividen. Aku tahu, tidak ada sensasi, tidak ada cerita heroik, tidak ada grafik yang membuat jantung berdegup kencang. Namun izinkan aku bertanya, apakah tujuan hidupmu saat pensiun adalah adrenalin atau ketenangan? Aku selalu menyukai ide sederhana ini. Uang seharusnya bekerja untukmu, bukan membuatmu bekerja untuk uang. Dan disinilah saham dividen memainkan peran yang sangat penting. Bayangkan, kamu bangun pagi, tidak perlu melihat harga saham, tidak perlu menebak pasar. Uang tetap masuk bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan saat pasar sedang kacau. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa yang lebih menenangkan bagi seorang pensiunan? Melihat harga saham naik turun setiap hari, atau menerima arus kas yang konsisten? Aku telah melihat banyak orang kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam ketenangan, karena mereka bergantung pada harga, bukan pada pendapatan. Saham dividen yang baik bukan tentang janji, ia tentang rekam jejak. Perusahaan yang membayar dividen selama puluhan tahun telah melewati perang, krisis, inflasi,
dan resesi. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka bertahan dan bertahan adalah kata kunci dalam investasi pensiun. Aku tidak peduli apakah saham itu terlihat membosankan. Aku peduli apakah ia tetap menghasilkan uang saat dunia sedang tidak bersahabat. Sekarang aku ingin bertanya, jika besok pasar ditutup selama setahun, apakah investasimu masih memberimu uang? Jika jawabannya tidak, maka kamu sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Dividen mengubah caramu memandang pasar saat orang lain panik karena harga turun. Kamu masih menerima pembayaran. Saat orang lain menjual karena takut, kamu tetap duduk tenang. Inilah kekuatan psikologis terbesar dari dividen. Ia membuatmu tidak perlu menjual. Dan dalam dunia investasi, kemampuan untuk tidak menjual di waktu yang salah adalah keunggulan luar biasa. Aku tidak pernah menyukai ide menjual untuk hidup. Aku lebih suka hidup dari hasil. Dan sekarang aku akan bertanya sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu ingin menghabiskan masa pensiun dengan terus menghitung berapa lama uangmu akan habis, atau dengan keyakinan bahwa uangmu terus bekerja? Karena perbedaannya bukan pada jumlah uang, perbedaannya pada struktur pendapatan. Saham dividen tidak membuatmu kaya dalam semalam, tetapi ia memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu, ketenangan, kebebasan dari ketakutan. Dan di usia tua, itu jauh lebih berharga daripada sensasi sesaat. Sekarang renungkan ini. Jika uangmu berhenti bekerja, maka kamu yang harus bekerja. Dan jika kamu sudah tidak bisa bekerja, apa rencanamu? Itulah sebabnya aku selalu menghargai bisnis yang sederhana, konsisten, dan membayar pemiliknya. Tidak glamor, tidak viral, tidak menarik perhatian, namun justru itulah yang membuatnya bertahan. Dan pertanyaan terakhir untuk bab ini, apakah kamu ingin menjadi investor yang sibuk atau investor yang bebas? Karena di akhir hidup, yang kita cari bukanlah angka tertinggi di layar. Yang kita cari adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli kembali. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin membuat para ahli tidak nyaman. Sebagian besar investor terlalu sibuk untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka membaca terlalu banyak berita. Mereka bereaksi terlalu cepat. Mereka merasa harus selalu melakukan sesuatu. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Kapan terakhir kali kamu membuat keputusan investasi, lalu menyesalinya? Hanya beberapa minggu kemudian? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah keputusan itu muncul dari logika atau dari kebisingan? Aku sudah hidup cukup lama untuk memahami satu kebenaran pahit. Aktivitas tidak sama dengan kemajuan. Banyak orang merasa pintar karena sering bertransaksi, padahal yang mereka lakukan hanyalah menggerus hasil mereka sendiri. Disinilah dana indeks masuk ke dalam cerita. Dana indeks bukan diciptakan untuk membuatmu merasa hebat. Dana indeks diciptakan untuk membuatmu bertahan. Ia tidak menjanjikan sensasi. Ia tidak memberimu cerita heroik untuk diceritakan ke teman. Namun ia memberimu sesuatu yang jauh lebih langka. Probabilitas. Sekarang aku ingin kamu membayangkan ini. Bagaimana jika kamu tidak perlu menebak saham mana yang akan menang? Bagaimana jika kamu tidak perlu tahu perusahaan mana yang akan gagal? Bagaimana jika kamu cukup berkata, "Aku memilih ekonomi secara keseluruhan"? Itulah esensi dana indeks. Ia mengakui satu hal yang sulit diterima oleh ego manusia, bahwa kita tidak sepintar yang kita kira. Aku tidak malu mengakuinya. Justru karena itulah aku bertahan. Dana indeks bekerja karena ia membebaskanmu dari dirimu sendiri. Tidak ada keputusan emosional, tidak ada kepanikan sesaat, tidak ada euforia berlebihan. Sekarang aku ingin bertanya, jika strategi yang sederhana, murah, dan disiplin mengalahkan sebagian besar investor aktif, mengapa begitu banyak orang menolaknya? Jawabannya sederhana. Karena membosankan. Namun izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kebosanan adalah harga yang murah untuk keamanan finansial jangka panjang, terutama saat kamu sudah tua. Dana indeks cocok untuk pensiunan, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memaafkan kesalahan kecil. Dan
Di usia tua, itulah yang paling kamu butuhkan. Jika kamu membuat satu kesalahan kecil hari ini, dana indeks tidak akan menghukummu secara brutal. Coba bandingkan dengan spekulasi. Satu langkah salah, satu berita buruk, dan portofoliomu bisa berubah menjadi mimpi buruk. Sekarang aku ingin kamu jujur. Apakah kamu ingin menghabiskan masa pensiun dengan menganalisis laporan keuangan setiap minggu, atau dengan menikmati hidup yang sudah kamu perjuangkan? Dana indeks tidak membuatmu merasa jenius, namun ia membuatmu konsisten. Dan konsistensi mengalahkan kecerdasan tanpa disiplin. Aku tidak pernah mengatakan dana indeks itu sempurna. Aku hanya mengatakan ini. Untuk kebanyakan orang, terutama pensiunan, itu adalah pilihan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Sekarang pertanyaan terakhir untuk bab ini. Apakah kamu ingin menjadi investor yang benar atau investor yang selamat? Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering disalahpahami. Cash. Banyak orang membencinya. Mereka menyebutnya malas. Mereka menyebutnya tidak produktif. Aku menyebutnya kekuatan. Dan sekarang aku akan bertanya kepadamu. Apa yang terjadi jika pasar runtuh besok? Dan kamu dipaksa menjual. Bukan karena kamu mau, tapi karena kamu harus. Inilah mimpi buruk terbesar seorang pensiunan. Bukan kerugian di atas kertas, tetapi kerugian yang dikunci selamanya. Aku menyimpan cash, bukan karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menyimpan cash, karena aku tahu, suatu hari nanti, pasar akan memberiku kesempatan. Dan hanya orang yang siap, yang bisa memanfaatkannya. Cash memberimu waktu. Cash memberimu pilihan. Cash memberimu kendali. Sekarang bayangkan dua orang. Yang pertama sepenuhnya terinvestasi, tidak ada cadangan, tidak ada bantalan. Yang kedua memiliki cash dan surat utang negara. Ketika krisis datang, siapa yang panik? Siapa yang terpaksa menjual? Dan siapa yang bisa duduk tenang? Jawabannya sudah jelas, surat utang negara bukan tentang kekayaan. Ia tentang kelangsungan hidup. Ia tidak membuatmu kaya raya, namun ia memastikan kamu tidak hancur. Aku selalu menganggap cash dan obligasi seperti sabuk pengaman. Kamu mungkin merasa tidak membutuhkannya setiap hari. Namun saat kecelakaan terjadi, kamu akan bersyukur memilikinya. Sekarang aku ingin bertanya, apakah portofoliomu hari ini dirancang untuk cuaca cerah saja? Atau juga untuk badai? Karena badai pasti datang. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu siap? Atau kamu berharap? Aku tidak pernah menyukai harapan sebagai strategi. Aku lebih suka persiapan. Cash melindungimu dari satu musuh terbesar dalam investasi pensiun. Penjualan paksa. Saat kamu menjual, bukan karena strategi, tetapi karena kebutuhan. Itulah saat kekayaan hancur. Dengan cash dan surat utang negara, kamu membeli satu hal yang sangat mahal di pasar. Kesabaran. Dan kesabaran memberimu kekuatan untuk berkata, aku tidak perlu menjual hari ini. Sekarang renungkan ini baik-baik. Jika semua orang panik, dan kamu tetap tenang, siapa yang sebenarnya lebih kuat? Aku akan menutup bab ini dengan satu pernyataan yang tegas. Cash bukan sampah. Cash adalah opsi. Dan dalam hidup, opsi seringkali lebih berharga daripada janji keuntungan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu berani terlihat bodoh hari ini demi menjadi aman di masa depan? Atau kamu ingin terlihat pintar sekarang dan menanggung risikonya seumur hidup? Pilihan itu selalu ada di tanganmu. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang jarang kamu dengar di dunia investasi. Portofolio terbaik bukan yang paling mengesankan. Portofolio terbaik adalah yang membuatmu tidak perlu berpikir setiap hari. Sekarang aku ingin bertanya padamu, benar-benar jujur, apakah portofoliomu hari ini membuatmu merasa aman, atau justru membuatmu terus bertanya-tanya, bagaimana kalau aku salah? Kebanyakan orang membangun portofolio seperti membangun rumah di atas pasir. Terlihat bagus saat cuaca cerah, namun runtuh saat badai datang. Aku tidak pernah menyukai portofolio yang bergantung pada satu skenario, karena hidup tidak pernah berjalan sesuai
rencana. Inilah mengapa alokasi jauh lebih penting daripada memilih aset terbaik. Aku tidak bertanya, aset mana yang paling menguntungkan. Aku bertanya, apa yang terjadi jika semua berjalan buruk sekaligus? Sekarang bayangkan ini. Pasar saham turun, inflasi naik, berita buruk di mana-mana. Dalam kondisi itu, apakah kamu harus menjual untuk bertahan hidup? Atau, apakah portofoliomu sudah mempersiapkan jawaban sebelum pertanyaan itu muncul? Alokasi yang sehat bukan tentang prediksi. Ia tentang ketahanan, sedikit pendapatan rutin, sedikit pertumbuhan, jangka panjang, sedikit perlindungan saat badai. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang heroik. Namun, semuanya saling menopang. Aku selalu percaya pada satu prinsip sederhana. Jika satu keputusan buruk bisa menghancurkan seluruh hidupmu, maka kamu sudah salah sejak awal. Portofolio pensiun seharusnya seperti bangku berkaki 4. Jika satu kaki goyah, kamu tidak langsung jatuh. Sekarang aku ingin bertanya lagi. Apakah portofoliomu dibangun untuk membuatmu terlihat pintar di media sosial? Atau untuk membuatmu aman di dunia nyata? Karena pasar tidak memberi penghargaan pada niat baik, ia hanya menguji ketahanan. Struktur. Aku tidak peduli apakah seseorang berkata, returnmu tidak maksimal. Aku lebih peduli, apakah aku masih bisa hidup tenang saat pasar kehilangan akal sehatnya, dan di usia tua, ketenangan bukan bonus. Ketenangan adalah tujuan utama. Jika kamu masih mengubah alokasi setiap kali berita muncul, maka kamu belum memiliki strategi. Kamu hanya bereaksi, dan reaksi adalah musuh terbesar investor pensiun. Aku tidak pernah mengejar keseimbangan yang sempurna. Aku mengejar ketidaksempurnaan yang stabil. Sekarang, renungkan ini. Jika kamu harus berhenti memantau portofoliomu selama setahun penuh, apakah kamu masih merasa aman? Jika jawabannya tidak, maka masih ada yang perlu diubah. Sekarang izinkan aku berbicara, bukan sebagai investor, tetapi sebagai manusia yang sudah hidup cukup lama. Aku telah melihat orang sangat kaya, dan aku telah melihat orang yang sangat tenang, dan izinkan aku jujur. Keduanya jarang berada pada orang yang sama. Pensiun bukanlah garis akhir lomba, pensiun adalah babak baru di mana uang berhenti menjadi tujuan utama. Namun kebanyakan orang tidak pernah mempersiapkan hal itu. Mereka terus bertanya, bagaimana caranya agar uangku bertambah? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah ini. Bagaimana caranya agar uangku tidak menghilangkan hidupku? Aku telah melihat pensiunan yang secara finansial cukup, namun secara mental lelah. Mengapa? Karena mereka membawa pola pikir usia 30.000, usia 70. Mereka masih mengejar, masih membandingkan, masih gelisah. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apa sebenarnya yang kamu cari dari investasi? Apakah angka di layar atau kemampuan untuk berkata, aku tidak perlu khawatir lagi? Aku selalu percaya bahwa kekayaan sejati adalah ketika kamu tidak lagi memikirkan uang setiap kali bangun tidur. Pensiun seharusnya membuat hidup lebih sederhana, bukan lebih rumit. Jika investasimu menuntut perhatian terus-menerus, maka itu bukan aset, itu adalah beban. Aku tidak pernah ingin menjadi orang terkaya di kuburan. Aku ingin menjadi orang yang hidupnya utuh sampai akhir. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu sudah cukup, berhentilah mengejar lebih. Karena lebih seringkali datang dengan harga yang tidak terlihat. Harga berupa stres, harga berupa ketakutan, harga berupa waktu yang tidak kembali. Aku tidak mengatakan kamu harus berhenti berinvestasi. Aku mengatakan, kamu harus tahu kapan berhenti mengejar. Dan itu adalah kebijaksanaan yang jarang dimiliki. Sekarang, pertanyaan terakhirku untukmu. Jika besok kamu bangun dan pasar tidak bergerak sama sekali, apakah hidupmu tetap terasa penuh? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah menang. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Ia seharusnya melayani hidupmu, bukan mengendalikan hidupmu.
Aku akan meninggalkanmu dengan satu pemikiran sederhana. Lebih baik merasa cukup hari ini, daripada terus mengejar esok yang tidak pasti. Dan jika investasimu membantumu mencapai itu, maka kamu telah melakukan sesuatu yang sangat benar. Bukan sebagai investor, tetapi sebagai manusia, izinkan aku menyampaikan satu pesan terakhir. Bukan sebagai investor, bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai manusia yang sudah hidup cukup lama untuk melihat bagaimana uang bisa menyelamatkan hidup dan juga menghancurkannya. Banyak orang mengira masalah terbesar dalam hidup adalah kekurangan uang. Padahal yang jauh lebih berbahaya adalah salah memperlakukan uang. Uang adalah alat, namun di tangan yang salah, ia berubah menjadi tuan yang kejam. Aku telah melihat orang bekerja seumur hidupnya, mengorbankan waktu, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, hanya untuk akhirnya tiba di usia tua dengan satu pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa aku masih merasa takut? Takut kehabisan, takut salah langkah, takut masa depan runtuh hanya karena satu keputusan buruk. Dan di titik itulah aku sadar, masalahnya bukan pada jumlah uang. Masalahnya adalah hubungan kita dengan uang. Jika sejak awal kamu memperlakukan uang sebagai sesuatu yang harus selalu dikejar, maka ia tidak akan pernah cukup. Jika kamu memperlakukan investasi sebagai ajang pembuktian diri, maka pasar akan mempermalukanmu dengan cara yang kejam. Pasar tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, tidak peduli seberapa besar niat baikmu, tidak peduli seberapa indah rencanamu. Pasar hanya menguji satu hal: apakah kamu bijaksana atau ceroboh? Dan kebijaksanaan seringkali terlihat membosankan. Ia tidak berisik, ia tidak viral, ia tidak membuatmu terlihat hebat di mata orang lain. Namun kebijaksanaan menyelamatkan hidupmu. Saat semua orang panik, aku ingin kamu merenung sejenak, benar-benar merenung. Untuk apa semua angka itu? Jika setiap hari kamu hidup dalam kecemasan, untuk apa pertumbuhan tinggi? Jika satu krisis bisa merampas segalanya, untuk apa kekayaan besar? Jika kamu tidak pernah merasa cukup, pensiun bukanlah akhir dari permainan uang. Pensiun adalah saat kesalahan menjadi mahal di usia muda. Kegagalan adalah pelajaran. Di usia tua, kegagalan adalah hukuman. Itulah sebabnya, keberanian terbesar dalam hidup bukanlah mengambil risiko besar, tetapi menolak risiko yang tidak perlu. Keberanian terbesar adalah berkata, aku tidak perlu ikut. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku sudah cukup. Kalimat, aku sudah cukup, adalah salah satu kalimat paling kuat di dunia. Namun juga salah satu yang paling sulit diucapkan, karena dunia selalu berbisik, sedikit lagi, lebih banyak lagi. Jangan kalah, jangan ketinggalan. Dan mereka yang terus mendengar bisikan itu jarang menemukan ketenangan. Aku telah melihat orang kehilangan uang, dan aku telah melihat orang kehilangan hidup mereka karena terlalu takut. Kehilangan uang, yang kedua jauh lebih tragis. Uang seharusnya membebaskanmu, bukan mengurungmu dalam kekhawatiran. Investasi seharusnya membuatmu tidur nyenyak, bukan terbangun tengah malam karena cemas. Jika strategi keuanganmu membuat hidupmu semakin sempit, maka ada yang salah. Bukan pada pasar, tetapi pada pilihanmu. Aku ingin kamu mengingat ini. Tidak, semua orang harus kaya raya. Tetapi semua orang berhak merasa aman. Aman untuk hidup, aman untuk menua, aman untuk menikmati waktu yang tersisa, dan keamanan itu tidak datang dari keberuntungan. Ia datang dari kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Kerendahan hati untuk menerima batasan diri. Kerendahan hati untuk berhenti mengejar ketika sudah cukup. Jika ada satu dosa besar dalam investasi, itu bukan ketidaktahuan. Itu adalah keserakahan
yang menyamar sebagai ambisi. Keserakahan membuatmu berpikir kamu kebal, membuatmu berpikir kamu berbeda, membuatmu berpikir hukum risiko tidak berlaku untukmu. Dan pada akhirnya, keserakahan selalu menagih harga. Aku tidak ingin kamu menjadi investor paling pintar. Aku ingin kamu menjadi investor yang selamat. Aku tidak ingin kamu memiliki cerita heroik. Aku ingin kamu memiliki hidup yang tenang. Karena di akhir perjalanan, yang kita hitung bukanlah return tahunan. Yang kita ingat adalah, apakah hidup kita terasa penuh atau kosong? Apakah kita hidup dengan rasa syukur atau dengan penyesalan? Apakah kita mengendalikan uang atau uang yang mengendalikan kita? Jika pesan ini terasa tidak nyaman, itu pertanda baik. Karena kebenaran seringkali tidak nyaman, namun ia membebaskan. Dan jika hari ini kamu mulai bertanya, apakah aku sudah cukup? Apakah aku sudah aman? Apakah aku sudah tenang? Maka kamu sedang melangkah ke arah yang benar. Bukan sebagai investor, tetapi sebagai manusia yang ingin hidup utuh. Ingatlah ini baik-baik. Uang adalah alat. Waktu adalah kehidupan. Dan ketenangan adalah kekayaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jika investasimu membawamu lebih dekat ke ketenangan itu, pertahankanlah. Jika tidak, beranilah mengubah arah. Karena tidak ada keuntungan apapun yang sebanding dengan hidup yang dijalani tanpa rasa takut.